Ya Allah semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua gak lagi gugup kayak gua saat ini. Karena tinggal 4 hari lagi, momen krusial dalam hidup gua akan segera datang. Yang mana sebentar lagi, Oni-chan kalian ini akan segera menyandang gelar sarjana fisika. Gua mau bilang makasih banyak buat kalian karena berkat kalian juga, gua bisa mendapatkan kepercayaan diri gua lagi. Karena berinteraksi dengan banyak orang adalah salah satu impian gua buat nyalek. Maksudnya, impian gua buat naikin ATS. Kebiasaan banget nih mulut ya. Ya pokoknya kayak gitulah ya guys. So, pada video kali ini gue bakal mengalur satu judul anime baru lagi yang mengisahkan tentang Raja Iblis yang mengangkat seorang putri pelarian menjadi mate pribadinya. Kalau kalian penasaran, post dulu like, subrek, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Konyaku Haki Sareta episode pertama. Daima Oda Gemu. Scene di awal dengan memperlihatkan seorang gadis yang lagi dikejar sama pasukan berzirah. Semua pasukan itu pun harus menghentikan pengejaran karena hutan di hadapan mereka saat ini merupakan tempat tinggalnya sang Raja Iblis. Di mana menurut rumor yang beredar, Raja Iblis sangat membenci manusia dan saking membencinya, dirinya tak akan segan-segan untuk menyiksa manusia yang mengusik tempatnya. Di tengah pertimbangan, pasukan lain datang dan memberitahukan bahwa gadis tadi telah kabur ke arah lain. Oh, rupanya si gadis dari tadi memperhatikan situasi para pengejar dan memanfaatkan hal itu untuk kabur lebih jauh lagi. Di tengah pelarian, kondisi hutan yang gelap membuat jarak pandangnya jadi sangat sempit, sampai pada akhirnya ini yang terjadi. Scene berpindah di sebuah rumah besar di tengah hutan. Nampaklah seorang pria bernama Alan Crawford, yang mana Alan merupakan MC dari anime ini. Alan yang lagi membaca koran pun mendapati adanya kabar seolah wanita jahat yang sedang dalam pelarian. Namun tak lama berselang, dirinya menyadari adanya keberadaan orang lain hanya dari angin yang berembus secara tiba-tiba. Dirinya yang memutuskan untuk masuki hutan pun mendapati adanya beberapa penghuni hutan yang sedang merumuni sesuatu. Yang ketika didekati, ternyata... Rupanya, si gadis yang kabur tadi terperosok tak jauh dari kediaman Alan berada. Alan pun menduga gadis itu telah kabur dari rumah atau kabur dari penjahat. Yang hebatnya di sini, Alan menyadari adanya orang lain yang ia duga sebagai penjahatnya. Rupa-rupanya, kesatria yang mengejar si gadis tadi kini telah berhasil menemukannya. Setelah dilakukan pengamatan, Alan mendapati simbol kerajaan Nails di lengan kesatria itu. Dan dari zirahnya, kemungkinan besar si kesatria itu pasti merupakan pengawal pribadi keluarga kerajaan. Hal itu pun sontak menjadi pertanyaan besar untuk Alan. Setelah mengepung Alan dan si gadis, para kesatria memberitahukan gadis itu akan dipidana karena telah mempermalukan negara asal mereka. Alan kemudian dijanjikan tidak akan dilukai jika ia mau menyerahkan gadis itu. Mendengar dan melihat tingkah laku para kesatria busuk itu, jelas saja Alan menolaknya mentah-mentah. Mendapatkan penolakan dan perlawanan darinya, para kesatria pun tak tinggal diam dan merasa bisa menang karena Alan yang saat ini gak bisa menggunakan tangannya. Namun yang terjadi... Sontak para kesatria pun terkejut karena Alan yang baru aja mengerahkan sihir tanpa rapalan sama sekali. Gak cuma itu, mereka makin dibuat sangat terkejut di saat mengetahui sosok di balik tudung itu. Daima Oda Gemu. Ternyata, Alan merupakan Raja Iblis yang dirumorkan semua orang. Setelah membuat para kesatria pingsan, Alan sepertinya telah melakukan sesuatu pada mereka. Karena di saat dirinya yang menanyakan apa yang sedang terjadi saat ini, si kesatria malah membuat sebuah pengakuan palsu untuk mereka laporkan nanti. Dengan kata lain, semua kesatria di sana telah dimanipulasi oleh skill fananya tadi. Scene berlanjut di rumah. Nampaklah Alan yang saat ini sedang menunggu terbangunnya si gadis dari pingsannya. Mengingat ucapan si kesatria tadi, Alan pun masih gak percaya bahwa gadis kawaii itu adalah terpidana yang lagi diincar oleh negara. Setelah membaca kembali kabar yang beredar, Alan menyimpulkan itu adalah permainan konspirasi yang sedang dilakukan oleh kerajaan Nail saat ini. Tak lama kemudian, si gadis yang baru aja terbangun
nampak langsung disuguhkan segelas minuman oleh Allen. Setelah agak tenang, Allen langsung bertanya kenapa dia bisa sampai pingsan di dalam hutan. 第二王子の婚シャーロット・エヴァンズ女 Ternyata gadis yang bernama Charlotte Evans ini merupakan tunangan dari pangeran kedua kerajaan Nails. Charlotte yang berusaha menutupinya pun langsung ditenangkan sama Allen. Karena ia merasa yakin dengan matanya sendiri yang bisa mengetahui orang akan berbohong padanya atau tidak. お前の目には何の嘘もない Mendengar ucapan Allen barusan, sontak saja membuat Charu menangis dalam seketika. Melihat hal itu pun Allen langsung panik dan mengira Charu sedang menahan rasa sakit. 初めて信じてくれる人がいた。 Setelah jauh lebih tenang, Allen pun langsung bertanya, kenapa Charu bisa sampai dikejar oleh negaranya sendiri. Singkatnya, di saat pertemuan banyak keluarga bangsawan, si Pangeran Kafred memanggil Charu, dan tanpa memberitahukan alasannya, Charu dituduh telah melakukan banyak sekali kejahatan. Semua ucapan Pangeran Sableng itu pun langsung dipercaya oleh semua orang, dan parahnya, gak ada satupun orang di sana yang percaya pada Charu, karena Charu merupakan anak dari seorang selir. 婚約も破棄させてもらう。フォローに連れて行け。 Dan begitulah bagaimana Charu bisa dinyatakan sebagai seorang terpidana meski gak melakukan kejahatan sama sekali. Mendengar semua cerita Charu barusan, Allen semakin yakin bahwa itu semua adalah sebuah permainan konspirasi. Dirinya pun mengambil dua kemungkinan yang ada. Yang pertama, si pangeran somplak tadi gak mau nikah sama anak selir, atau bahkan si pangeran udah mencintai wanita lain. Singkat cerita, Charu pun sangat terkejut karena Allen yang bukan yang mengusirnya, tapi ia malah berniat mempekerjakannya di rumah itu. 名目は住み込みのメイドだとは家事全般 Kebaikan hati Allen pun gak berhenti sampai sana. Ia bahkan akan memenuhi semua kebutuhan Charu selama tinggal di rumahnya itu. Charu yang masih merasa gak enak pun mengingatkan dirinya adalah seorang pelarian. Mendengar hal itu, Allen pun terlihat langsung duduk di sebelahnya dan menceritakan masa lalunya yang mana ia mengaku pernah dikhianati oleh parti petualangnya. Di mana saat itu partinya telah memperalatnya untuk membuka segel dungeon dan membuangnya setelah berhasil menjarah semua harta di sana. そんなのひどいです。なんて純粋なやつなんだ Meski telah diyakinkan terus-menerus, namun Charu tetap menolaknya karena takut jika ia akan membuat masalah ke depannya. Allen yang belum menyerah sama sekali berniat untuk menggunakan cara terakhirnya. 自分に死の呪いをかけた Gobloi sekali. Dengan sangat entengnya Allen baru aja menaruh kutukan kematian ke dalam dirinya sendiri. Dan kutukan itu akan aktif jika Charu tidak mengiyakan permintaannya dalam waktu 3 menit. 分も経たないうちにそうしてくれた Singkat waktu, nampaklah Charu yang kini telah menjadi maid di rumahnya Allen. Setelah semuanya bersih, Charu yang tadi juga dibantu Allen pun merasa ragu dirinya akan berguna untuknya. Namun Allen meyakinkan bahwa selama ini ia tak memiliki motivasi sama sekali untuk bersih-bersih di rumah itu. 胸を張っておっしゃることじゃないと思うんです。 Setelahnya, Allen memintanya untuk bersantai dulu sampai makan malam nanti. Charu pun diminta buat bebas melakukan apapun di rumahnya, mau itu baca buku, atau berkebun, dan lain sebagainya. Charu yang terkejut langsung menanyakan gimana nantinya kalau dirinya sampai mencuri di rumah itu. Allen pun menenangkannya karena hampir semua uangnya telah habis untuk membeli perlengkapan kehidupan Charu di sana. Allen kemudian terlihat memasuki ruangannya, diikuti oleh Charu yang sangat terpukau dengan betapa banyaknya buku di ruangan itu. Allen berniat untuk bekerja dulu, meminta Charu untuk tidak mengganggunya sama sekali. Mendengar hal itu Charu pun jadi agak sedih dan memahaminya. はい、わかりました。 Setelah mulai bekerja, pekerjaan Allen rupanya adalah mengkoreksi semua tesis teori sihir yang baru diresmikan oleh Akademi Sihir. Setiap kesalahan akan ia coret, dan kalau dirasa salah semua, akan ia coret dengan tanda silang segede gaban. Dirinya pun yakin semua orang di Akademi akan terkejut dan menjuluki coretannya itu sebagai iblis pena merah. Tak terasa matahari pun mulai terbenam. Di saat Allen yang berniat menyalakan semua cahaya di rumahnya, dirinya nampak terkejut karena melihat Charu yang duduk di ruangannya dan seperti sedang menghitung sesuatu. Setelah bertanya apa yang sedang ia lakukan, ternyata 床の木目を数えておりました。 床の木目 terkejut dengan pengisian waktu senggang yang dilakukan Charu tadi, Allen pun langsung bertanya beberapa hal seputar kehidupan Charu sebelumnya. Dan semua jawaban yang dilontarkan olehnya membuat Allen untuk pertama kalinya
menahan tangis sampai membuat wajahnya menjadi sangat aneh. Kalian mau tahu? Gua kasih tahu nih ya. Allen nanya hobi, Charo bilang gak ada. Kebiasaannya saat senggang waktu di rumahnya dulu, Charo menjawab dirinya hanya ditekan untuk berlatih jadi pengantin, dan sisanya hanya bersih-bersih dan menyulam. 笑顔でなんと寂しいことを言う。 Allen belum ganti pertanyaannya. Yang mana ia bertanya apa ada hal yang menyenangkan selama Charo menjalani pelatihan pengantinnya. Namun lagi-lagi Charo berkata tidak ada sama sekali. Allen yang belum nyerah langsung menanyakan kenangan indah Charo selama hidupnya. Charo yang mengaku ia memiliki satu kenangan indah. Namun astaga, please lah autor, jangan buat gua nangis, ngapa sih? 傷んでましたけど、妹が果物をくれた。とても嬉しかった。 Dan semua hal itulah ia membuat wajah Allen jadi kayak gini. Kesedihan Allen bukan tanpa alasan. Di tengah dirinya yang dulu menjadi biang kerok di Akademi Sihir dan selalu menjalani kehidupannya dengan gaya bebas, ternyata ada orang yang menjalani kehidupannya yang sangat berkebalikan dari kehidupan yang bebasnya itu. いけないことを教え込む。はい。 Singkat waktu, nampaklah Allen yang baru aja membelikan banyak sekali hadiah hasil dari menjual beberapa peralatan sihir miliknya. Yang mana itu bertujuan untuk mengajari Charo apa itu kenakalan. Charo yang gak paham pun menanyakan maksudnya. Dan ternyata kenakalan yang dimaksud ialah kegembiraan dan juga kesenangan. Singkatnya, semua hadiah itu adalah satu dari sekian banyak kenakalan yang akan diajarkan padanya. Dan karena Charo yang terlalu polos dan juga disiplin, ia akan membuat tenggelam dalam kenikmatan dari kenakalannya. 法に触れることはしない。 Setelah ditanya kenakalan tanpa melanggar hukum yang dimaksud sama Allen barusan, Allen pun langsung menunjukkan semua isi hadiah yang telah ia beli. いけないことは。 Alasan dibalik kenapa Allen membeli cemilan manis tidak lain karena ia tahu penderitaan Charo yang jarang sekali makan dan selalu diperlakukan sangat buruk. Meski awal Charo tak ingin memakannya karena kedisiplinan yang ia miliki, namun Allen terus menekannya tanpa henti. Sampai pada poin di mana ia menggunakan haknya sebagai tuannya untuk memerintahkan Charo buat makan. Dan jika sampai Charo menolak lagi, Allen mengaku akan kembali melakukan hal gobloy yang ia lakukan sebelumnya. ご自分を大切にしてくださいってば。 Setelah melalui debat panjang, Charo meminta Allen untuk memilihnya duluan. Akan tetapi Allen menolaknya karena ia nggak suka makanan manis. Mendengar hal itu jelas membuat Charo terkejut, karena itu artinya semua cemilan itu memang sengaja dibelikan untuknya. Hal itu jelas membuat Charo menanyakan alasannya. お前が喜ぶと思ったからだな。 Iya, kayaknya kita udah tahu siapa di sini yang mulai menyukai siapa ya. Karena terus ditekan untuk makan, Charo memulainya dari strawberry cake spesial yang sangat terkenal di kota. Melihat Charo yang menangis, sontak saja membuat Allen terkejut dan mengira dia nggak suka sama rasanya. Namun jelas alasannya bukanlah itu. こんな幸せを感じてもいいんでしょうか。 Melihat ekspresi wajahnya, seketika itu pula hati Allen pun tergerak untuk mengelap air matanya. Dirinya pun menenangkannya karena masih ada banyak kebahagiaan yang akan ia tujukan padanya. Allen pun telah memutuskannya bahwa ia akan memberi Charo banyak sekali makanan lezat dan mengajaknya ke berbagai macam tempat yang sangat indah. 世界で一番幸せだと胸を張って言えるまでに変えてやる。 Mendengar keputusan Allen barusan, jelas saja membuat Charo bertanya-tanya kenapa Allen mau melakukan semua hal itu pada orang asing sepertinya. Allen yang mengaku juga tidak mengetahuinya pun hanya memberitahukan sekalinya ia membuat keputusan, ia pasti akan melakukannya. Setelah itu Charo mengajaknya buat ikut makan kue bersamanya. Meskipun awalnya menolaknya, akan tetapi setelah melihat wajah Charo yang memelas, Allen pun mengalah dan akan mencicipinya juga. Di tengah kebersamaan mereka, tanpa mereka sadari ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. キャツが魔王か。